Lahu radhiyallahu anhu al-mujahadatil azimah, yang dimana beliau Syekh Abdurrahman As-Segaf bukan hanya sekedar menuntut ilmu, mendapatkan kedudukan yang begitu tinggi, melewati mujahadat, yaitu perjuangan yang sangat besar, tarbiyah yang sangat hebat ya. Apa salah satunya di sini dikatakan lam yanam thalatha wa thalathina sana, yang dimana beliau tidak pernah tidur selama 33 tahun. Jangan bertanya, ah yang benar Beb, mustahil 33 tahun nggak tidur. Nggak usah banyak tanya, nggak usah minta dalil. Ente coba aja sendiri, bisa nggak? Nggak bisa, diam. Paham tuh? Salasa wa salasina sana. Syuf, Ashabul Kahfi itu Allah tidurkan berapa tahun? 300 tahun lebih. Ashabul Kahfi Allah tidurkan di dalam gua ketika mereka berlari dari fitnah. Mereka mengumpat dan masuk ke salah satu gua, dan salah satunya binatang yang bernama anjing. Ikut dengan Ashabul Kahfi. Wasaminuhum di dalam suratul Kahfi yang ke-8 itu siapa? Anjing berhadirin. Semua binatang apabila mati akan menjadi tanah. Apalagi binatang yang kita kenal najis ya. Siapa yang nggak kenal anjing berhadirin? Tapi supaya kau tahu anjing tersebut yang sering diledek dan diejek, yang dianggap najis mughalladoh, kau kelak di surga akan bertemu dengan anjingnya Ashabul Kahfi, masuk ke dalam surga karena cintanya kepada Ashabul Kahfi, orang-orang soleh, mereka kekasih Allah. Anjing masuk surga karena cinta sama orang soleh. Ada orang yang berilmu ya, ada orang yang berilmu tapi demennya ngejek orang soleh. Ini emaknya anjing berhadirinnya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jikalau Ashabul Kahfi 300 tahun lebih, Syekh Abdurrahman As-Segaf 33 tahun layanan tidak tidur. Artinya tidak tidur bukan arti kata bermain, tidak. Beliau beribadah, beliau bermujahadah, mendekatkan diri kepada Allah Dzul Jalali wal Ikram. Dan apabila pertanyaan dilontarkan kepada Anda, lebih gampang melek apa lebih gampang tidur? Gampang mana? Kalau Anda berkata, oh tidur berkepanjangan lebih gampang daripada melek, salah. Orang kalau sudah tidur tidak akan melewati 24 jam tidur, tidak ada. Tapi kalau orang sudah melek bergadang 3 hari, 4 hari, 5 hari mungkin. Benar apa betul? Benar apa betul? Tapi kalau orang tidur, karena Anda melihatnya di dalam segi bentuk, oh tidur lebih gampang nih. Siapa bilang? Coba Anda tidur 10 jam tanpa sadar, itu suatu hal yang mustahil berhadirin. Tidur itu lebih susah daripada melek. Melek lebih gampang daripada tidur. Orang bisa melek 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari. Tapi orang tidak mungkin tidur melewati 24 jam tanpa sadar. Itu ima pingsan berkelanjutan, wa ima besoknya mati berhadirin ya. Jadi lebih susah tidur berkepanjangan daripada melek berkepanjangan. Lalu apa yang akan dimustahilkan? Sehingga Anda tidak percaya kepada orang-orang soleh. Mereka tidak tidur, ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun. Syekh Abdurrahman As-Segaf 33 tahun. Apa yang akan Anda bingungkan? Apa yang akan Anda tidak percayakan? Ini suatu hal yang enteng. Ashabul Kahfi Allah tidurkan 300 tahun lebih. Kalau emang Allah tidurkan hal yang paling susah tidur berkepanjangan, tapi Allah contohkan Ashabul Kahfi di dalam suratul Kahfi, bagaimana orang yang melek lebih gampang berhadirin. Paham apa tidak? Mungkin kita pernah merasa 2 hari nggak tidur, kan pernah kita merasa terkadang 2 hari nggak tidur ya. Dengan entengnya, dengan enaknya. Coba 1 hari 24 jam kita tidur nggak sadar, nggak mungkin. Ada kalanya kita bangun,
Ada kalanya kita sadar. Walaupun semenit 2 menit kita tidur kembali, yang penting tidak bisa berkepanjangan. Paham apa tidak? Allah ya. 33 tahun tidak tidur. Luar biasa. Hah? Kalau kita 33 tahun tidur, para hadirin, itu kita. Wa kana yamkusu 'alal kafi minat tahin layali wa kana idza nama 'ala syaghil ayman ra'al jannah. Beliau itu kalau sudah tidur miring, ya, miring ke kanan, melihat surga. Seperti nonton film, para hadirin. Wa idza nama 'ala syaghil aisar, kalau beliau tidurnya miring ngarah ke kiri, ngelihat neraka. Allah. Hakada para arifin billah. Inilah para aulia Allah. Bib, dongeng, maaf, saya tidak suka dongeng. Gak pernah baca dongeng. Yang saya baca bukan dongeng. Kalam aulia yang dikarang, yang sudah diakui oleh para aulia dari dulu sampai sekarang. Ini fakta, bukan dongeng. Ya. Beliau kalau tidur menghadap belah kanan melihat surga, kalau tidur menghadap belah kiri melihat neraka. Allah. Ahlul yakin, ya, ainul yakin wa haqqul yakin wa ilmul yakin, udah semuanya beliau dapatkan. Luar biasa. Wa kana yajtami'u bin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam was sahabah yaqadatan fi kulli lailati jum'ah. Luar biasa. Wa kana yajtami'u bin nabi sallallahu alaihi wasallam was sahabah yaqadatan fi kulli lailati jum'ah. Susu mana susu? Tuh, ambil. Luar biasa. Beliau setiap malam Jumat yaqadha, yaitu dalam keadaan sadar melihat Nabi dan para sahabat baginda Nabi Muhammad. Asagi bagi ayuhal ikhwan, anugerah seperti ini masih terus Allah berikan. Tidak sedikit orang-orang di zaman kita masih ada yang mendapatkan hal seperti ini. Asagi bagi tuangan tersebut, anugerah tersebut masih tersisa terus Allah tuangkan setiap waktu, setiap zaman. Bagi orang-orang yang Allah inginkan, bagi kekasih-kekasih Allah. Luar biasa. Fi kulli lailati jum'ah wa itsnin, dan malam Senin, wa khamis, dan malam Kamis, daiman, berarti seminggu 3 kali, berhadir. Allah, gimana gak nikmat hidupnya? Kita masih mikir cepean gopean, jutaan 2 jutaan, kita masih mikirin itu. Kita masih mikir besok makan apa enggak, besok makan apa ya, di kulkas ada apa ya. Itu kelas kita, berhadir. Ya Allah, besok nyari rezeki di mana ya? Ya alhamdulillah, kita masih mencari yang halal, makanan yang halal, dan itu jihad fisabilillah. Tapi kalau kita mengajak bagaimana mereka para aulia Allah, kita malu, para hadirin. Kita akan berkata kalau di kaca itu, kita ini opo, para hadirin, ya, kita apa yang kita punya? Allah, begitu besarnya mereka. Allah. Ya qadatan dengan Nabi dan para sahabat, dan paling sering Sayyidina Abu Bakar Siddiq, yaitu malam Jumat, malam Senin, dan malam Kamis, seminggu 3 kali. Daiman dikatakan, berarti seminggu 3 kali, tidak pernah alfa, para hadirin. Allah. Kama syahidat dzalika ba'du nisaihi as-salihah, dan itu disaksikan oleh sebagian istri-istri Syekh Abdurrahman As-Segaf. Takala Syekh Abdurrahman As-Segaf yaqadatan dengan Nabi dan para sahabatnya. Allah. Hatta annaha qalat ij'aluni ma'akum, sehingga sebagian istri-istri Syekh Abdurrahman As-Segaf takala melihat bagaimana perkumpulan Syekh Abdurrahman As-Segaf takala berjumpa dengan Nabi dan para sahabatnya, istri-istrinya berkata, ij'aluni ma'akum, jadikan aku bersama kalian.
Ambil aku bersama kalian, giring aku bersama kalian, izinkan aku bersama kalian. Hakada. Harapan yang besar berhadirin. Begitu harapan besar. Ikut, tarik, betot, kumpulkan, akui. Itu yang kita cari, bukan pengakuan manusia. Lama sami'athum yadhkuruna ba'dal umurin nafi'ah. Qalat wa qala Abu Bakar Siddiq wa anti ma'ana. Ketika istri-istrinya meminta kepada Syekh Abdurrahman As-Segaf tak kala berjumpa dengan Nabi dan para sahabatnya, istrinya meminta jadikan kami bersama kalian. Lalu Sayyidina Abu Bakar langsung menjawab, anti ma'ana. Kamu, hai istrinya Syekh Abdurrahman As-Segaf, bersama kami. Allah. Magom berhadirin. Fama habbani li Abi Bakar Siddiq haitsu qala dzalik. Apa kata istrinya Syekh Abdurrahman As-Segaf? Tidaklah aku cinta dan sangat cinta kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq kecuali dia telah mengucapkan itu. Setelah mengucapkan itu, aku cinta banget kepada kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Luar biasa. Masya Allah. Walahu nafa'allahu bihi bitasliki wa tarbiyati wa tahkimil yadi tuli wa rutbatil ulya wa lam yahkum ahadan illa ba'da an atahu jami'al anbiya wa man la yuhsa minal malaikatil kiram wa sahabati wal awliya wal ahya'i wal amwat marrat fi waqa'iin ma'rufah wa amaruhu bidzalik. Beliau kalau sudah melakukan tahkim atau memberi restu seseorang untuk menjadi wali, ya, itu kecuali dihadiri oleh para anbiya, bukan Nabi Muhammad doang berhadirin, para anbiya dan para aulia yang hidup dan yang sudah meninggal. Dan mereka para anbiya dan para aulia emang memerintahkan Syekh Abdurrahman Segaf untuk melakukan itu. Allah magom berhadirinnya, di luar akal. Jangan kau cerna dengan akal, tapi cerna dengan hati yang bersih, dengan pikiran yang indah, dengan keyakinan yang penuh. Inilah faktanya. Mereka pembesar dari umat baginda Nabi Muhammad. Mereka tameng-tameng dari anak keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang akan kita kagetkan? Toh, tetesan darah baginda Nabi Muhammad. Darah dagingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Wa kana radhiyallahu anhu yaqra'ul Qur'ana fi kulli yawmin wa lailatin 8 khatamatin. Beliau setiap satu hari, satu malam, fi kulli lailah, setiap malam. Berarti dimulai malam itu ba'da maghrib sampai datang waktu subuh. Beliau mengkhatamkan 8 kali khatam daripada Al-Qur'an. Luar biasa. Ini ngapalin juz amma sampai berminggu-minggu kagak selesai gimana? Tuh santri langsung nunduk. Masa juz amma berminggu-minggu? 3 hari wajib hafal juz amma. Nah, beliau itu membaca Al-Qur'an 8 kali khotam, bayangin, satu malam. Berarti antara maghrib sampai subuh 8 kali khotam Al-Qur'an. Jangan bertanya, Bib gimana caranya? Baca sendiri, pakai nanya. Luar biasa. Fi kulli yawmin wa lailatin 8 khatamatin. 4 bil lail wa 4 bin nahar. Khatamatani min ba'di subhi ila dhuhur wa khatamatani ma baina dhuhri ila al-'asr yaqra'u fi rak'atain wa khatamah ba'da al-'asr. Luar biasa. Wa kana rahimahullahu yura bil lailatin kannahu sariyatan min tulil qiyam. Yang dimana Syekh Abdurrahman As-Segaf apabila datang tengah malam, maka orang akan menyangkanya tiang, bukan orang. Ini bukan manusia tapi tiang berdiri kokoh berhadirin. Saking panjangnya qiyam tak kala melaksanakan sholat tahajud. Allah. Kita qiyamnya cuma hari Senin doang berhadirin, ya, upacara. Itu pun kalau lagi nggak males. Ini beliau qiyam sampai orang menyangka ini bukan manusia,
Ini kayaknya tiang, saking anteng berdiri istiqomah panjang diamnya Allah. Apa yang beliau baca luar biasa. Wa kana huwa wa Syekh Fadl yaqifani yata'abbadani 'inda qabrin Nabi Hud alaihi salam syahr wa syahrain wal ashhur. Itu beliau bersama temannya Syekh Fadl, ya. Apabila ziarah ke magam Nabiullah Hud alaihi salam kurang lebih itu 2 jam setengah dari kota Terim, ya. Dari kota Terim 2 jam setengah dari kota Terim. Yang kita sering di bulan Sya'ban, ya, awal bulan Sya'ban ada yang namanya tur ziarah Nabiullah Hud alaihi salam. Itu beliau kalau sudah bersama temannya Syekh Fadl berziarah, beliau menghabiskan waktu sebulan, 2 bulan, 3 bulan untuk beribadah bersih kepada Allah. Luar biasa para hadirin. Kita ya Allah kayak semut rangrang, ya. Untuk dia membaca wirid aja ya Allah, geletak lutuk ya. Proyek takut dicomot orang, untung takut dicomot orang. Ayo. Tasbih berjalan, otak bergerak, hati berdengung berhadirin, ya. Nggak tahu kemana itu larinya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba Anda bayangkan. Lalu sini katakan, wa kana jami'ul awliya, yang dimana seluruh para awliya, wassolihin, dan orang-orang soleh di zaman itu, yu'adzibuna sayyidana Segaf, mereka mengagungkan, menghormati Syekh Abdurrahman As-Segaf. Allah. Wa yashhaduna lahu bil wilayatil udma, dan mereka menyaksikan bahwa Syekh Abdurrahman As-Segaf ini mempunyai kedudukan yang besar, tinggi di hadapan Allah. Wa yatawaddu'una lahu, dan mereka merundukkan kepalanya di hadapan Syekh Abdurrahman As-Segaf, seakan-akan rajanya para aulia di zamannya para hadirin. Allah, luar biasa. Hakada ahlullah, begitulah para aulia-aulia Allah minal akabir min ahli baiti Rasulillah, begitulah para aulia Allah dari kalangan habaib min ahli baiti Rasulillah. Kalau sudah mendapatkan kedudukan, keluar akal tidak akan bisa mencernanya berhadirin. Luar biasa. Lalu sini dikatakan, wa atraqa yauman wa makatha masya Allah kadalik. Beliau pada suatu hari datang hal, ya. Pada suatu hari datang halnya beliau. Lalu apa yang terjadi? Wa makatha masya Allah kadalik. Beliau duduk seakan-akan tidak sadar, ya. Lain alam seperti itu, ya, halnya lagi datang. Falamma raja ila halihi, ketika kembali kepada apa? Zat manusiawinya, mulai kembali kepada zat manusiawinya. Qala li waladihi Imam Muhdar, beliau berkata kepada anaknya. Siapa anaknya? Syekh Umar Muhdar. Karamah ya Umar Muhdar, yang sering kita ngarang Syekh Umar Muhdar. Beliau berkata kepada anaknya Syekh Umar Muhdar, ya waladi syum godami. Ketika setelah hal lalu kembali kepada jasadiahnya, wahai anakku, cium kakiku. Lalu apa yang terjadi? Wa kana indahu hadiran qala wa syamamtuhuma, kata Syekh Umar Muhdar, lalu aku cium kedua telapak kaki ayahku Syekh Abdurrahman As-Segaf, telapak kaki kanan dan pula telapak kaki kiri. Apa yang terjadi? Wa idahuma safrawani, yang dimana kakinya kok tumben kekuning-kuningan berhadirin, ya, kekunyit-kunyitan itu kuning. Telapak kakinya Syekh Abdurrahman As-Segaf, apa kata Syekh Umar Muhdar, kekuning-kuningan berhadirin. Wa irfuhuma za'faran, dan wanginya semerbak lebih daripada za'faran berhadirin. Wangi
Itu kok apa? Kakinya. Syekh Umar Muhdar tidak pernah mencium kakinya sewangi ini. Lalu apa? Bagalali, lalu Syekh Abdurrahman As-Segaf, ayahnya Syekh Umar Muhdar berkata, "Ya Umar Muhdar, kuntu asiran fil jannah." Aku baru saja jalan-jalan di surga Allah. Jangan ditangkap pakai akal. Tangkap pakai hati dengan keyakinan penuh. Kana asiran fil jannah fil jinan. Yang dimana aku baru jalan-jalan fil jinan, bukan di surga satu surga, tapi semua surga. Aku baru jalan-jalan ya Umar Allah. Gimana ente? Sama limbat percaya, sama wali kagak percaya nyong? Sama dukun percaya, sama orang soleh kagak percaya? Otak sableng Anda. Miring berarti otak Anda. Bagian nama yang makan beling. Sakti. Ditembak kebal. Orang hebat. Luar biasa. Sampai Anda tercengang-cengang. Jangan murahkan cara kaget Anda, jangan. Anda sudah mempunyai contoh-contoh manusia yang dimana Anda nggak bakal kaget. Bila perlu Anda pingsan untuk memikirkannya, para hadirin. Hakada para aulia Allah. Luar biasa. Masya Allah. Wa qala yauman, wallahi ya auladi, laqad uzila fi zamanina 20 tayyaran. Wa inna rijli hadhi qad dahakat fi jannatil firdaus. Wa ma'udhu dhalika ila istidrajan aw nahwa dhalik. Wa qala waladuhu Ibrahim qala li akhi Ahmad ishhad alayya annahu ma tudrabu awwala darbatin bisima'i walidika Segaf illa wa huwa fi alfin sufi baina sariyatain. Jadi Syekh Abdurrahman As-Segaf di kota Trim itu beliau membangun masjid. Masjidnya kecil, para hadirin, kayak ruangan di situ. Ruangan aula tuh, aula majelis seperti masjidnya kecil. Sederhana, tawadhu itu masjidnya. Dan di situ setiap hari Minggu diadakan hadrah as-segaf, hadratus segaf. Barangkali kalau Anda buka YouTube, silakan Anda buka hadrah as-segaf, Hadramut coba. Itu tukang gendangnya, tukang sulingnya, terus tukang apa segi delapannya, ya. Itu berjejer, para hadirin. Itu digebukin pakai hadrahnya. Ba'dal Isya, kita dulu sering hadir ba'dal Isya. Dihadiri oleh banyak minal muslimin wal muslimah. Itu hadrah bu dengan pembacaan syair-syair pujian kepada Nabi, tawasul kepada aulia. Lalu dikatakan oleh waladuhu Ibrahim, yang dimana setiap hadrah as-segaf dimulai dari pukulan pertama gendang buk, itu antara setiap tiang daripada tiang Masjid As-Segaf itu dihadiri oleh 1000 para aulia sufiin. Allah, aulia semuanya hadir di situ. Luar biasa. Masya Allah. Luar biasa, luar biasa. Wa qala Syekh Hasan berkata, qala li walidi, yaitu anaknya Imam Hasan, anaknya Syekh Abdurrahman As-Segaf, telah berkata kepada aku ayahku yaitu Syekh Abdurrahman As-Segaf suatu hari, gidli fil qutbiyah Syekh wa 20 sana wa ma banaitu daran wala masjidan wala gharastu nakhlan wala fa'altu syai'an hatta sami'tu nida if'al kada if'al kada. Allah, kedudukan beliau begitu besar. Tidaklah beliau membangun rumah, tidaklah beliau membangun masjid sampai menanam kurma kecuali aku mendengar nida dari langit, lakukan itu wahai Abdurrahman, lakukan ini wahai Abdurrahman. Allah, istikharahnya langsung langit, para hadirinnya, perintahnya. Hakada auliya Allah, karamatuhum, penghormatan dari Allah.
Wa kana radhiyallahu anhu ma yahkum ahadan. Luar biasa. Nah, di sini kita sampai kepada kalamnya. Wa min kalamihi radhiyallahu anhu dawaul qalbi ghat'ul alaiq. Obatnya hati, ya. Obatnya hati, kau putuskan semua yang menghambat di hati. Jadikan cintamu terhadap siapapun karena Allah. Kalau karena zatnya, itu sudah termasuk alaik, penghambat, atau apa, menjadikan hati kita kok kotor para hadirin. Lalu salah satu perkataan beliau juga, man lalahu wirid wa huwa kirid. Siapa yang tidak punya istiqomah untuk melakukan wirid, maka dia monyet. Monyet kata beliau. Lah kalau Anda tidak mempunyai wirid rutinan setiap hari 24 jam, lalu apa bedanya kita sama monyet? Cuma monyet bergelantungan, Anda berjalan. Monyet tidak berzikir, Anda tidak berzikir, berarti Anda monyet. Nggak ada bedanya.